Pagi-pagi kita saling menasihati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada siang hari. Ya, begitu juga pada sore hari dan begitu juga pada malam hari. Nah, secara singkat, apa yang menjadi topik kita malam ini adalah bagaimana meningkatkan semangat ibadah kita, bagaimana meningkatkan semangat perjuangan kita di dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tuntunan Rasulullah dalam hidup keseharian kita, supaya kita mau dan bersemangat, bersungguh-sungguh ya untuk memaknai hidup kita ini agar lebih bermakna, lebih berarti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hidup kita ini hanya ada dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Tidak ada tiga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10 dan 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadainahu najdain, dan kami telah tunjuki manusia itu dua jalan, ya, yaitu jalan al-haq dengan jalan al-batil. Jalan kebenaran ini jalan yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan. Semua amal ibadah, semua amal saleh yang kita mau lakukan itu pasti ada tantangannya, ada godaannya. Bapak Ibu, kalau subuh hari kita dibangunkan, ada godaan kan untuk kita tetap hidup? Oh banyak. Iya. Tapi karena kita ini mau mendapatkan pahala yang besar dari Allah, maka kita mau meninggalkan tempat tidur, betul? Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya manusia itu mengikuti jalan yang sukar dan mendaki itu? Subhanallah. Jadi jalan surga itu jalan yang membutuhkan perjuangan, ya. Jangan kita bayangkan santai-santai aja, ya. Tidak usah terlalu fanatik, ya. Yang sedang-sedang saja katanya. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang bagaimana? Yang dibenci, tidak sesuai dengan perasaan. Betul? Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Semua yang enak-enak, semua yang gampang-gampang, ya, santai yang melalikan, waktu habis percuma, nggak tahu ini tidak menambah ilmu, tidak menambah amal, tidak menambah ukhuwah. Karena seperti itu ya, habis waktu, ya. Kita dengan gadget, tapi kadang-kadang kita nggak gitu. Berapa jam kita main game itu? Subhanallah. Atau orang tua, anteng aja anaknya tenang dalam kamar, ya, nggak keluar. Padahal dia nggak tahu anak ini sudah melanggar buana dengan internetnya, betul? Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil, yang dengan demikian orang-orang kafir itu mengikuti kebatilan. Wa anna alladziina aamanu taba'ul haqqa min rabbihim, sedang orang-orang yang beriman itu mengikuti jalan kebenaran dari Tuhan mereka. Kita ini datang ke masjid ini jalan Allah. Ya, kita memakmurkan masjid ini itu berarti kita mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan buat kita semua, wajib untuk kita syukur. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu persis akan seluk-beluk manusia, bagaimana mereka merasa tenang, mereka tentram, bagaimana agar mereka mulia, mereka bahagia, mereka selamat dunia akhirat, Allah sudah turunkan Al-Quran. Maka jangan bermimpi ada kemuliaan kalau jauh dari Al-Quran. Ya, jangan menghayal mau mendapatkan ketenangan jiwa, tapi kita tidak punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, untuk kita belajar membaca Al-Quran dari alif bata. Atau mungkin kita sudah paham, sudah bisa mengaji sejak kita kecil, tapi kadang-kadang ada perasaan nggak penting. Betul? Ada yang lebih penting, ada yang lebih harus kita dahulukan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Wahai orang yang beriman,
masuklah ke dalam Islam. Laksanakanlah ajaran Islam itu secara sempurna, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Termasuk syaitan itu yang selalu menggoda kita untuk cepat-cepat bertaubat. Ya, syaitan itu selalu tahu persis akan kelemahan manusia. Kita tuh tidak secara frontal, jangan ke masjid gitu. Atau jangan melakukan kebaikan. Syaitan itu mendorong kita untuk selalu menunda waktu. Ya, masih ada waktu. Padahal kita tidak tahu umur kita sampai besok atau enggak. Kalau kita dari itu pagi hari, kita tidak tahu umur kita masih sampai maghrib atau tidak. Masya Allah, tadi saya dengar berita ada pada saat keluarga yang pulang ke Indonesia, transit di Manila, di Filipina, berpulang ke rahmatullah. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita ini harus menjadikan itu sebagai pelajaran bahwa kita pasti akan menyusul. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, satu hal yang harus kita sadari bahwa kalau kita tidak bangkit dengan penuh semangat, bagaimana kita menyadari berbagai kelalaian yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan maju, kita tidak akan meningkat. Ya, karena jihad itu pada hakikatnya adalah mengerahkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita korbankan waktu kita, datang ke masjid. Ya, turut serta meramaikan dan menyukseskan satu kegiatan dakwah pendidikan buat anak-anak kita, subhanallah. Mereka adalah generasi kita. Yang akan jadi imam besok adalah anak-anak kita. Yang akan memenuhi saf ini, saf pertama, saf kedua adalah anak-anak kita, betul? Dan kita punya tanggung jawab besar bagaimana mempersiapkan generasi ini untuk melanjutkan estafeta perjuangan dakwah dan pendidikan Islam. Kapan dan dimana? Betul? Iya. Nah, karena itu 4 langkah secara singkat bagaimana kita meningkatkan semangat perjuangan kita, meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu, merenungkan bagaimana kondisi keimanan dan keislaman kita kalau kita ini tidak punya semangat berjualan. Ya, lihatlah kalau orang tidak punya kegigihan, ya, kesungguhan untuk melakukan perubahan, perombakan dalam dirinya untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan, maka gitu-gitu aja. Umur boleh bertambah tapi semangat ibadah ya tetap seperti itu. Semua orang tahu bahwa salat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada kita salat sendirian. Tapi adakah motivasi ini senantiasa mendorong kita untuk melakukannya? Kita semua tahu bahwa baca Quran itu satu hurufnya dipahalai oleh Allah 10 kali lipat. Betul? Kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ila akhir surah. 400 pahala tercatat di sisi Allah. Karena ayatnya ayat 40. Bagaimana kalau kita baca satu halaman? Bagaimana kalau kita menyelesaikan satu surah? Allahu Akbar. Seorang ulama ditanya dulu bagaimana sahabat Nabi dengan Al-Quran. Ya. Kata ulama itu katakan persis bagaimana gaya hidup Muslim sekarang dengan HP-nya. Ya. Kalau dia jalan pasti bawa HP. Betul? Ada nggak yang ketinggalan HP-nya? Kalau dia tidak pulang? Ya? Ada bapak ketinggalan istri, lupa istrinya dari bawah. Ada ya? Mama, maaf ya, saya lupa. Saya pikir mama sudah di mobil tadi. Ya belum ngecek.
Ini banyak mainan di sampingnya kok nggak dipakai gitu ya. Ada suami ya mengatakan, Pak, sekarang istri saya bercahaya wajahnya. Walaupun dalam selimut pasti bercahaya. Ya Allah, masih nonton drama Korea rupanya. Salah satu negara di Makassar ada yang terbangun karena istrinya jam 2 malam bangun. Kamu chat dengan siapa? Kamu dicek mati. Besok pagi murid-muridnya pada nunggu karena ibu itu guru. Subhanallah, ternyata sudah meninggal. Itu kenapa kan? Masing-masing tidak bisa mengendalikan diri. Ada waktunya. Jangan sampai kita dikuasai oleh gadget ini. Habis waktu kita, lupa kewajiban kita, lupa perhatian pada anak. Gara-gara Al-Quran harus kita baca. Para sahabat Nabi dulu kalau jalan-jalan pasti ngaji. Kalau duduk ngaji. Kalau balik ngaji. Sebelum makan ngaji. Habis makan ngaji lagi. Kalau kita sebelum makan selfie dulu. News posting kan gitu ya. Bangun tidur yang dicari apanya? Wudhu dulu gak Bu? Ya. Kenapa? Lihat jam. Ternyata baca SMS, baca WA. Allah Akbar. Kalau kita tidak berusaha melakukan renungan yang mendalam, bahwa sejauh mana kita ini mendekatkan diri pada Allah. Sadarkah kita ini bahwa kita ini setiap hari melangkah menuju alam kubur? Satu hari berlalu, itu berarti kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di muka bumi ini sudah berkurang. Orang bahagia kalau ulang tahun. Jadi tidak sadar bahwa sebenarnya jatah kesempatan untuk menghirup udara dunia ini juga sudah berkurang. Dan kalau sudah mati, apa yang kita bawa berupa bekal? Ya, bukankah semua orang yang meninggal dunia itu menyesal? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau malakul maut itu sudah datang, kamu siapa? Mau cabut nyawa kamu. Bisa nggak ditunda dulu? Mau apa kalau ditunda? Saya bertekad mau bersedekah. Saya baru menyesal kenapa kemarin kota amal itu saya biarkan lewat-lewat aja gitu. Langsung dipikir kenapa, karena bayangan tentang balasan infak sedekah itu sudah dilihat di depan mata. Sehingga menyesal, kenapa saya tidak bersedekah, betul, tidak berinfak. Wa aku minas salihin. Silakan. Mudah-mudahan malam ini penuh ini. Bahwa penyesalan orang yang mau meninggal dunia itu kenapa dia tidak bersedekah? Kenapa tidak dibilang tunda dulu, saya mau sholat lahir dulu, betul? Tidak, sedekah yang diminta kepada Allah. Wa aku minas salihin, dan saya bertekad untuk menjadi orang yang saleh. Allah. Yang kedua, kiat meningkatkan semangat ibadah dan amal saleh kita adalah merenungkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini diutus oleh Allah, ya, sebagai basyira wa nadhira wa da'iyat ila Allah bi'idni wa sirajan munira, mau menyelamatkan umat manusia ini dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan. Mudah-mudahan semua umat ini masuk surga, betul? Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga semua. Bagus dong, semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi yang beliau apa? Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nabi heran, emang ada orang yang tidak mau masuk surga? Kata Rasul, ya siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat berarti dia tidak mau masuk surga. Simpel sekali kan? Allahu Akbar. Mari kita pelajari bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kehidupan mereka itu dipandu, dituntun oleh wahyu. Setiap kesalahan itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran kalau beliau mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman
lewat zaman. Nah, bagaimana kita selalu bercermin ke sana. Nah, salah satu perhatian para sahabat itu adalah Al-Quranul Karim. Para sahabat mengatakan, qara'na al-Qur'ana fi syahr. Dalam riwayat yang khatamna al-Qur'ana fi syahr. Kami, semua sahabat Nabi ini, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, semua khatam Quran setiap bulan. Allahu Akbar, berarti one day, one juz. Ada ibu-ibu yang one day, one juz, saya kasih hadiah. Itu one day, one juz itu, kira-kira butuh waktu berapa lama sih hari itu? Kalau teorinya sih 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar sesudah sholat. Insya Allah 1 juz, ya, akhir bulan berarti sudah. Wa ba'duna fi 7 ayyam. Sahabat yang lain ada yang khatamkan hanya 7 hari. Sekarang banyak komunikasi ya, khatam Quran dalam setiap Jumat. Jadi pada Jumat mulai start Al-Fatihah, Al-Baqarah. Datang pada Jumat berikutnya sudah khatam lagi Allah. Ya, ini kalau masuk surga ini menjadi patron ya, sesuatu yang harus kita contoh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga hendaknya berlomba orang yang mau berlomba. Ya, sekarang ini banyak berlomba orang kalau perabot. Kalau dia bisa beli saya rasa enggak. Ya, kalau dia ganti HP baru saya tidak mau ganti. Betul? Kalau nggak bisa, ya apa? Sakit hati. Kalau di tanah air katanya tetangganya di AC dia yang kedinginan. Tetangganya beli fan kipas angin, dia yang terputar. Coba, subhanallah. Kita ini berlomba ketika melihat ada orang yang lebih rajin ibadah, lebih sering ke masjid, lebih rajin ngaji, Allahu Akbar, lebih sering bahasa lidahnya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Ya, dan pernah minta dispensasi kepada Rasul, boleh nggak saya tidak ke masjid karena nggak ada yang menuntun dan jalannya jauh dan banyak gangguan lah di jalan. Awalnya Rasulullah dia, tapi ketika mau pulang tidak atas maunya, kalau dengar azan ini, Pak Haji kamu harus datang ke masjid. Dan sejak itu Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Pernah beliau jatuh di lubang. Bayangkan kalau kita dari rumah berapa blok misalnya nggak ada lubang di jalan. Di jalan di RE ini mulus-mulus. Dulu sahabat Nabi ini jatuh di lubang, ya. Tapi esoknya pergi lagi ke masjid. Selangkah menjelang jatuh di lubang yang sama, tiba-tiba ada yang tanya. Namanya orang buta nggak ada yang, dia nggak tahu siapa ya. Dia ngomong-ngomong juga. Begitu masuk di masjid, dia nggak ikut. Kamu siapa? Baru juga nanya. Kaget. Kenapa? Karena dia menjawab saya setan. Saya iblis. Kok iblis membantu orang ke masjid? Ya Abdullah, karena kemarin kamu jatuh di lubang dan karena itu Allah gugurkan semua dosamu dan Allah angkat derajatmu setinggi-tingginya. Saya tidak mau itu terjadi untuk kedua kali. Subhanallah. Jadi syaitan itu tidak hanya sekedar menggoda orang supaya jangan berbuat baik. Bagaimana dosa masa lalu tidak diampuni Allah itu juga menjadi targetnya syaitan. Mudah-mudahan kita semua ini selalu dibidik oleh syaitan. Karena dulu ada cerita, katanya dia ketemu dengan iblis, ya, dan dia sedang menyiapkan pancing. Setiap pancing itu ada namanya. Ada tali yang kecil, sedang ada juga tali yang besar. Ya, nah ini kesempatan untuk bertanya. Ini untuk apa ini? Ini untuk menggoda orang beriman. Kok ada yang kecil, ada yang besar? Ini tergantung imannya. Kalau imannya kuat, ya pakai tali kapal. Tapi kalau imannya yang setengah-setengah, pakai ini aja. Kalau yang malas-malas soal bangun, ini pakai yang pasti atau yang benang kecil aja. Oh, kalau gitu kesempatan saya bertanya. Iblis, maksudnya iblis. Kalau gitu, yang mana punya saya? Oh, kamu cari sendiri ke sana. Ya sibuk. Jauh baru dia datang, nggak ada. Coba cari ke sana. Lama baru dia datang. Dia bilang, oh sorry, kamu sudah tidak ada lagi namamu di sini. Kenapa? Kamu sudah lama jadi members.
Jadi semua katanya yang sudah jadi pengikut, jadi anggota itu sudah tidak ada lagi di situ. Mudah-mudahan jemaah Tauhid ini masih ada paginya di sana. Berarti masih dijaga oleh Allah. Imannya masih luar biasa. Masih diharapkan lebih dekat kepada masjid. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan iman? Itu karena kita merindukan surga, Bapak Ibu. Kita mau hidup berapa ratus tahun sih? Betul? 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini, nama kita belum disebut-sebut. Dan bayangkan 100 tahun yang akan datang, kira-kira kita masih diingat orang? Ya, di kuburan juga tidak jelas lagi. Subhanallah. Dan kita pasti akan meninggalkan segalanya. Betul? Ratu Elizabeth saja meninggal. Ya. Sehingga kita ini harus mempersiapkan diri untuk negeri keabadian. Di sana kehidupan yang sesungguhnya. Surga menjadi cita-cita tertinggi dari setiap orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian bermimpi mau masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal Allah belum lihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang di dalam agamanya. Wa ya'lamu as-sabirin, dan juga Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua syarat ini masuk surga ini. Harus berjuang. Ya, kita harus mengerahkan semua kekuatan, semua potensi yang kita miliki untuk membuat Allah ridho. Betul? Sekarang ini membuat bos kita ridho, iya. Betul? Bagaimana supaya suami kita senang? Ibu mau gak suaminya senang? Kalau bapak-bapak bagaimana membahagiakan istri? Kasih uang. Kasih kartu kredit. Ini dua syarat. Kalau kita mau masuk surga berarti memastikan diri bahwa kita ini orang-orang yang memperjuangkan agama, mendakwahkan agama. Betul? Yang kedua, sabar. Ada orang yang sibuk berdakwah tapi dia tidak mau lama-lama. Makanya ada mantan ustaz, ada mantan dai, ada mantan pengurus masjid. Betul? Ini nggak ada ini. Kalau pekerjaan ada pensiunnya, ada retire. Kalau mengurus agama tidak ada. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan sih Bapak mengurus masjid? Sampai mati. Nah, gitu. Mantap. Jangan bilang saya dekat sama anak muda. Kesempatan kadang ada amal. Ya. Yang terakhir, orang beriman itu berbahagia kalau dapat tantangan. Berbahagia kalau ada rintangan. Ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus yakin bahwa selalu ada godaan. Jangankan melakukan, baru berniat aja sudah diganggu syaitan. Betul? Iya. Apalagi seperti membangun, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang tidak ada tantangan. Ya. Nah, bagi orang yang yakin bahwa di balik kesabaran, keikhlasan kita melintasi tantangan ini adalah wujud keimanan sejati. Ini adalah bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan dalam surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Tatkala orang-orang beriman, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu melihat pasukan golongan. Subhanallah. Kurang apa sih Rasulullah? Beliau adalah manusia termulia. Betul? Dibimbing oleh wahyu. Harus diusir dari kampung alam ini. Ya, kenapa harus hijrah ke Madinah? Betul? Kenapa harus diperangi? Allahu Akbar. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia. Ini mau menyelamatkan umatnya, justru dilempari sampai berdarah. Sampai malaikat, ya Muhammad, berdoa saja Allah. Nanti saya rubuhkan gunung ini. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ya Allah, berikan petunjuk pada kaum. Mereka melakukan ini karena mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, tak mungkin mereka memperlakukan saya seperti itu. Ya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Kalau orang beriman itu sudah melihat musuh di depannya, apakah mereka gentar, ragu?
menyikapinya dengan mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul." Inilah kemenangan. Coba. Inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidak ada yang bertambah di dalam hati mereka kecuali semakin yakin kepada Allah dan semakin menyerahkan diri. Jadi kalau kita ingin melakukan satu amal soleh, yakinlah bahwa saya harus memuji kesabaran dan keikhlasan. Kalau ada yang nyinyir, kalau ada orang yang menghina, kalau ada orang yang memfitnah, sabar. Ya, kami adalah sebuah tempat. Ya, kalau semua mengurus agama itu tidak ada orang yang benci, ya semua orang mau mengurus, betul? Tapi justru karena kita ini mau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbeda dengan semua penilaian sesama manusia. Ya, ghayatul nas, ridha nas ghayatun la tudrak. Kalau mencari apa ya ridha manusia, maka itu adalah tujuan yang tidak mungkin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan kita semua dituntun selalu diberikan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membina rumah tangga kita masing-masing, untuk kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebagaimana Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kalau di akhirat nanti Allah mempertemukan kita di surga. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan Allah sedang melihat kita di tempat ini, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdul hamd, hamdul syakir, hamdul yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadin min syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ya Allah, kami semua yang ada di dalam masjid ini adalah hamba-Mu yang beriman kepada Kami yakin Engkau yang memberikan semua nikmat itu kepada kami. Karena kami hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Tawwab, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, sayangilah kami, sayangilah anak-anak kami, putra-putri kami, generasi kami. Bimbinglah kami semua ke jalan, bimbinglah anak-anak kami ke jalan-Mu ya Allah dengan cara-Mu yang paling lembut. Selamatkanlah anak kami dari kenakalan remaja, selamatkanlah anak kami dari dekadensi moral, selamatkanlah anak kami dari narkoba, selamatkanlah anak kami dari hamil di luar nikah, selamatkanlah anak kami dari dosa-dosa besar. Bimbing mereka ya Allah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada kedua orang tua dan senantiasa mendoakan orang tua sampai di akhirat nanti. Allahumma ya Allah, sucikanlah hati kami dari kekerasan, sucikan hati kami dari kebencian terhadap sesama muslim, sucikanlah hati kami dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Jadikanlah hati senantiasa berzikir kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengenang kebaikan dan jasa kedua orang tua kami. Kami rindu pada orang tua kami yang bapak ibu kami yang telah mengandung, yang telah melahirkan membesarkan kami ke sana. Ya Allah, kami mohon kepada kiranya Engkau memberkahi sisa hidupnya. Ya Allah, berikanlah husnul khatimah pada orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, jadikanlah semua amal-amal baik dalam menjadi kebaikan buat kedua orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk mencium tangan dan memeluk orang tua kami di surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina. Ya Allah, bereskanlah urusan agama kami jadi penopang semua urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah
tetap yang menjadi tempat kehidupan kami. Waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bereskan urusan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami kelak. Waj'alil hayata zinatan fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan kebaikan yang berkesinambungan. Waj'alil mauta rahatan dari kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami adalah akhir daripada segala kejelekan. Ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya Engkau merahmati pertemuan kami ini, kiranya Engkau memberkahi silaturahim kami ini, ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami dalam majelis ilmu ini. Kumpulkan kami semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus Mu'ala. Allahumma hadza du'a'una, ya Allah, kita doakan Engkau yang menyuruh kami untuk senantiasa berdoa dan Engkau berjanji menerima dan mengabulkan doa kami. Lalu kami pun berdoa sepenuh keyakinan dan sepenuh kesungguhan, maka kabulkanlah doa kami dalam bentuk yang jauh lebih baik dari yang kami minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para orang tua, bapak dan ibu. Terima kasih dan saudara-saudara jemaah beserta fakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah tadi kita dengarkan. Semoga apa-apa yang tadi katakan Ustaz kita dapat gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih ada satu kali acara lagi besok pagi setelah subuh, kuliah subuh. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dapat hadir, insyaallah kita hadir sebelum Ustaz berangkat ke Seattle jam 11. Jam 11 Ustaz berangkat ke Seattle. So bagi Bapak Ibu sekalian yang besok bisa hadir pagi hari, kita sholat subuh jam 5.45. Setelah subuh kita mendengarkan kuliah subuh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة